Bismillahirrahmanirrahim. Harta yang kita miliki saja ini bukan milik kita, tidak boleh kita gunakan sembarangan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, kata Allah, "Wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum." Dan berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kata Allah, berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi, harta yang ada pada kalian itu adalah harta milik Allah. Allah cuma titipkan. Makanya namanya barang titipan tidak boleh digunakan kecuali dengan aturan yang pemilik harta sesungguhnya. Kalaulah bukan rahmat dan nikmat Allah, bisa apa kita? Mata punya Allah, telinga punya Allah, lisan punya Allah, kaki punya Allah, tangan punya Allah. Kalau lima-limanya Allah cabut, seketika, la qaddarahullah. Sehingga jadilah antum orang yang tuli, bisu, buta, lumpuh kaki dan tangan. Bisa apa antum? Bisa mengatakan ini punya saya? Tidak bisa. Lidah tidak bisa berucap lagi. Bisa melihat dengan mata antum mobil BMW antum? Tidak bisa. Mata sudah Allah cabut. Bisa mendengarkan orang berkata, Masya Allah, Bapak kaya nian. Bisa? Tak bisa. Telinga sudah Allah cabut. Bisa minum? Tak bisa. Tangan sudah Allah cabut. Itu baru 5 yang Allah cabut dari hidup antum. Antum akan menjadi seonggok daging sampah masyarakat. Dan masih ada nikmat-nikmat Allah di dalam tubuh antum yang lebih berharga dari mata. Yang lebih penting daripada telinga. Yang lebih hebat daripada kaki dan tangan. Kalau Allah cabut seketika, mati. Lalu kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Kenapa masih ada keinginan untuk melawan perintah Allah? Kalau semuanya tergantung kepada Allah. Semua hidup kita hari demi hari bergantung kepada Allah dan nikmat-nikmat Allah. Kenapa manusia masih berani kepada Allah? Kenapa masih berani melanggar aturan Allah? Ada apa dengan wahai manusia? Kenapa tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hidupmu tergantung Dia, tapi kamu tak pernah mau patuh, tak pernah mau taat, hanya mau apa yang kamu mau. Setelahnya kamu melupakan Dia yang telah memberikan segala-galanya kepadamu. Taubatlah, sadarlah. Syukur, Dia adalah Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang. Syukur, Dia Rabb yang sabar untuk menanti antum kapan sadar. Ketika antum sadar dan antum kembali kepadanya, Dia sangat bahagia dan gembira. Karena Dia lebih menyayangi antum lebih dari ayah dan ibu antum. Duduklah, berterima kasih kepadanya. Rukuklah, sujudlah, berterima kasih kepadanya. Jujurlah untuk berterima kasih kepadanya. Tundukkan mata untuk berterima kasih kepadanya. Pergunakan telinga untuk mendengar ayat-ayatnya, untuk berterima kasih kepadanya. Gunakan kaki dan tangan untuk hal yang Dia ridhoi, untuk berterima kasih kepadanya. Rabbul Izzati wal Jalal. Syahwat yang telah membuat segala-galanya tertutup. Syahwat yang telah membuat seluruh pintu ketaatan tertutup. Tergantung berapa besar syahwat itu ada pada dirimu. Semakin besar, semakin banyak pintu kebaikan dan ketaatan akan Dia tutup. Semakin kecil,
sekelas itu pula kebaikan dan ketaatan akan ia tutupi. Oleh karena itu harus menahan diri dari hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut nanti berdiri di hadapan Rabb-nya dan menahan dirinya dari ajakan hawa nafsunya. Orang-orang yang seperti ini, orang yang dicintai Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat dia kembali. Tapi kalau hidup bergelimang dengan kepatuhan dan ketaatan kepada syahwat, kepada hawa nafsu, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang melampaui batas, dilarang tidak mau, disuruh berhenti tak mau berhenti, disuruh bangun tak mau bangun, tagha, melampaui batas. Dilarang ambil, dia ambil. Dilarang terima, dia terima. Dilarang makan, dia makan. Dilarang minum, dia minum. Tagha, melampaui batas. Tak sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melampaui batas. Seluruh aturan-aturan Allah disebut hudud. Batasan-batasan. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Jangan melampaui batas. Jangan melewati batasan-batasan itu. Berhentilah sebelum Anda sampai kepada batasan itu. Tapi kalau melewati batasan, wa atharal hayatad dunya, dan syahwatnya membuat dia lebih mementingkan kehidupan dunianya, syahwatnya mengajaknya untuk dahulukan dunia daripada akhirat. Utamakan kenikmatan dunia daripada akhirat. Minum minuman dunia, tak perlu minuman akhirat. Ambil harta dunia, tak perlu harta akhirat. Nikmati perempuan dunia, tak perlu menikmati perempuan akhirat. Terlalu lama menantinya. Kalau ini perilakumu, wahai manusia, siap-siap. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka tempat yang paling cocok untuk Anda. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Tunggu apa kira-kira? Tunggu malaikat maut datang? Tunggu stroke yang tiba-tiba datang? Tunggu tiba-tiba tabrakan? Tunggu tiba-tiba bangkrut usaha? Sampai kata Nabi SAW, maksimalkan waktu kalian sebelum datangnya masa tua, sebelum datangnya penyakit, sebelum keluarnya Dajjal. Diingatkan oleh Nabi SAW, maksimalkan. Maka ini kesempatan emas. Semua da'i dan mubalik teman-teman cuma bisa teriak-teriak seperti yang saya lakukan sekarang di depan Anda. Penentu keputusan Anda sendiri. Dan ingat, berubah menjadi lebih baik sebuah prestasi. Bertahan pada keburukan sebuah keburukan. Tidak bisa dipertahankan itu. Orang kalau berbuat baik dan berubah jadi lebih baik teman-teman sekalian, kita bisa tahu baik atau tidak perbuatan kita. Coba bayangkan kalau antum meninggal sekarang. Kenangan orang apa kira-kira dalam kondisi antum sekarang? Ini kalau saya meninggal sekarang, apa yang orang akan bilang nanti? Oh si fulan mubalik, oh si fulan ceramah, oh si fulan ada begini. Atau orang bilang, oh itu sering mabuk, oh itu sering ke diskotik, oh itu pernah menipu saya. Antum mau jadi orang yang mana nih kira-kira? Menjadi orang yang dikenang kebaikan. Dan itu kita ukir dari sekarang, bukan diukir pada saat mati. Gitu kan? Menjadi pelajaran bagi orang lain. Dan harus kita sendiri berubah. Allah yang maha pemurah tidak akan turunkan tangan dari langit mengubah kita menjadi baik atau memaksa kita ibadah. Harus kita bergerak sendiri. Semua syaitan, jin dan manusia jangan didengar lagi sekarang. Termasuk ada manusia syaitan ya. Allah menjelaskan minal jinnati wan nas. Manusia juga ada yang syaitan. Kamu alim ya? Kamu berubah ya? Iya, jawab.
Iya saya berubah. Nyesal saya baru tahu sekarang. Bahasakan dengan jelas. Ini enggak ditegur sedikit kayak kerupuk imannya. Ketuk pecah. Gitu kan. Gimana? Tiba-tiba pakai jilbab berubah. Sholat di masjid, enggak usah deh sholat di sini aja. Teman-teman saya malu. Enggak malu sama Allah tapi malu sama temannya. Teman-teman kita, teman-teman sekalian. Semua teman kita yang ngajak kita keburukan. Demi Allah hanya bisa menangis di atas liang lahat. Tidak lebih daripada itu. Enggak bakal tinggal nginap sehari di kuburan kita. Terus apa ini kita dengar dia? Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia ikut ke kuburan, 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Anda semua cinta pada anak-anak. Sekarang kalau anak-anak kita mati, mau nggak antum nginap sehari di kuburan? Pulang, istri, suami, ditinggal semuanya. Sabda Nabi SAW benar. Pulang keluarganya, hartanya. Mobil Alphard, mobil Ferrari, mobil yang mahal-mahal. Parkir paling jauh di pagar kuburan, nggak masuk liang lahat. Antum tak dikubur di atas Alphard antum. Jadi warisan, tinggal bersama dia apa? Amalnya. Ini hadir majelis ilmu, sholat, puasa. Anehnya, yang kita tahu akan menemani kita di kuburan, yang akan ditimbang hari kiamat, itu yang kita kerjakan asal jadi saja. Sholat buru-buru, tapi gosip sama teman bisa 2 jam. Nggak bisa ya. Harus berubah teman-teman sekalian. Ya, manusia yang cerdas, manusia yang kalau datang padanya peringatan berubah. Itu yang penting. Jangan tunggu nanti ada ustadz baru imannya bertambah. Enggak. Ilmu yang didapatkan amalkan, itu yang penting. Karena tujuan majelis-majelis ilmu untuk mengubah. Kalau kita dalam majelis ilmu tidak berubah, percuma hadir. Tujuannya memang untuk mengubah menjadi lebih baik. Dan jangan terpengaruh sekali lagi dengan syaitan-syaitan manusia dan jin yang menggoda kita untuk jauh dari jalan Allah. Waktu terus berlalu teman-teman. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Pada saat itu penyesalan akan tidak bermanfaat buat kita. Menyesal teman-teman sekalian. Makanya harus hati-hati, ambil pelajaran dan maksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang pertama dari malu kepada Allah adalah hayaul ubudiyah. Ini yang pertama. Malu ubudiyah. Apa maknanya malu ubudiyah? Malu ubudiyah maknanya merasa malu kepada Allah karena betapa banyaknya nikmat, anugerah, keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita, jasa yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya kita merasa malu kepada Allah. Berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nggak terhitung. Tapi kita jarang sadar kecuali setelah kenikmatan itu dicabut oleh Allah. Kita sadar nggak selama ini bahwa sehat ini merupakan nikmat? Enggak. Baru terasa nikmat kalau sakit. Kesehatan itu dicabut oleh Allah. Hidung mempet, panas, badan panas, dingin, meriah, kepala nyut-nyutan gitu kan, badan nggak enak. Baru terasa ternyata sehat itu nikmat. Belum seluruh anggota badan kita. Kita punya jantung, tapi tidak dirasa sebagai sebuah kenikmatan. Lempeng aja gitu. Baru kita merasa jantung itu nikmat ketika kita terkena penyakit jantung. Wah, kalau sudah kena penyakit jantung, segala sesuatu harus dibatasi. Makan harus dilihat, beraktivitas. Kalau pas ada tangga, aduh nggak boleh naik tangga kayak begini. Jantung saya bisa kumat, kan begitu. Betapa banyaknya organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Tidak terhitung, itu nikmat yang ada dalam tubuh kita saja. Belum nikmat yang terkandung di alam. Belum nikmat secara sosial, belum nikmat secara ekonomi, dan seterusnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Karena banyaknya jasa dan anugerah dari Allah, malulah kita. Kalau umpama kita punya tetangga, baik banget, setiap hari 3 kali ngirim makanan ke kita. Datang, Bapak, mohon maaf, berapa orang anggota keluarga Bapak di sini? Sedikit, cuma 12 saja. Terima kasih. Dia pulang, datang lagi membawa 12 porsi. Ini hatur lumayan untuk Bapak sekeluarga.
Itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Setelah itu mereka begitu beres makan, pakai piring-piring kotornya yang dia pinjamkan, dia bawa lagi. Mana piring kotor, jangan dicuci, biar saya yang ngambil lagi. Biar saya cuci di rumah. Setelah itu dia berikan amplop ke kita, ini hatur lumayan untuk jajan. Dikasih 1 juta. 3 kali sehari. Begitu terus. Datang lagi, Bapak Ibu kalau mau main-main tamasya pakai mobil saya. Ada BMW, ada Mercy, ada Jaguar, ada Lamborghini. Terserah mau yang mana. Wah, mahal bensin. Sudah full tank, nggak perlu diisi gitu ya. Tapi masa jalan-jalan terus. Kalau mau makan, mau ke mall, ini uangnya dikasih 10 juta. Tiap hari begitu. Kebaikannya banyak. Malu nggak kita kepada dia? Malu. Tapi nggak akan ada orang kayak gitu. Hayalan aja. Allah lebih dari itu. Gratis. Apa dikira ginjal ini murah? Kalau ginjal kita masalah lalu kita mau beli berapa juta? Puluhan apa ratusan juta? Ratusan juta. Apa darah yang ada di dalam tubuh kita ini murah? Enggak. Kalau darah kita sudah ada masalah lalu harus dicuci seminggu sekali, seminggu 2 kali, berapa bayarnya? Apa oksigen yang kita hirup ini murah? Enggak. Kalau kita beli oksigen ke apotek, ke rumah sakit, dihitungnya per liter atau per apa? Per tabung. Itu mahal. Allah berikan semua itu secara gratis kepada kita. Saking banyaknya, maka hendaklah setiap orang merasa malu. Inilah yang disebut dengan malu ubudiyah. Nabi SAW bersabda, istahyau binallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Berkata para sahabat, inna nastahi ya Rasulullah. Sesungguhnya kami sudah merasa malu kepada Allah, wahai Rasulullah. Lalu Nabi menjelaskan, laisa dzakum, bukan demikian maksudku. Walakinna man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadhil batan wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal balya wa man arada al akhirah taraka zinatal hayati dunya faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Nabi SAW, bukan begitu maksudnya. Akan tapi siapa orang yang merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaklah dia memelihara kepalanya beserta isinya, pikirannya. Isi dari kepala berupa ilmu, berupa pemahaman, berupa hafalan. Hendaklah dia menjaga kepalanya.